dakwah itu, ketika kita ingin berdakwah, prioritas kita yang pertama kita mulai adalah keluarga kita. Kemudian orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat, teman-teman kita. Lihat ini, Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman itu pertama orang-orang di sekitar dia, keluarga dia, Khadijah dan Ali. Kemudian bekas anak angkatnya Zaid. Kemudian Warokoh. Kemudian setelah itu baru sahabat-sahabat dia, teman-teman dia, Abu Bakar. Abu Bakar mengajak orang-orang teman-teman dia pula, sahabat-sahabat dia, Utsman, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan begitu seterusnya. Dan pelajaran juga, orang-orang yang pertama beriman itu mayoritas adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, jangan pandang lemah orang-orang yang miskin, susah dan lemah. Perlu diketahui, kekuatan Islam pertama itu dari mereka, bukan dari orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya itu bisa dihitung jari, Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam dakwah kita tidak boleh pilih-pilih. Sebagian orang memilih, ada sebagian orang, bahkan sebagian dai itu kalau besar bayarannya baru datang, kalau tidak dia malas dia. Maka sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama muasir, modern, mereka menjelaskan, jika kita ingin menguji, dai-dai itu ingin menguji keikhlasan dirinya, pergilah mengaji ke kampung-kampung, diundang ke masjid-masjid, musola kecil-kecil, pergilah. Itu akan diuji nanti keikhlasan kita. Orang hanya sedikit, mungkin hanya dikasih amplop sedikit, dan itu fenomena yang sudah lama. Saya pernah ada orang yang mengeluhkan ketika satu masjid di satu tempat, pengurusnya hendak mengundang salah seorang ustadz, penceramah lah setepatnya, saya lebih senang menyebutnya penceramah lah, karena ceramah-ceramah aja dia. Lalu ketika ditelepon, ustadznya bertanya, berapa ongkosnya? Dijawab oleh pengurus-pengurus masjid itu, maaf Ustadz, kami sanggupnya segini. Oh segitu, saya kemarin diundang oleh bupati, diundang oleh ini sekian, masa cuma segitu? Sedih orang itu, patah hatinya, loyo langsung orang itu. Mereka ingin belajar, ingin mendengarkan dakwah. Ada orang seperti ada, itu buktinya. Dan itu dia ceritakan langsung, pengurus masjid itu ceritakan langsung kepada saya. Akhirnya apa terjadi? Nego-nego, kayak orang dagang aja, pakai nego-nego. Apa kata pengurus itu? Yalah Buya, kalau gitu tidak jadilah. Apa kata penceramah ini? Coba kalian rapatkan dulu dengan pengurus yang lain, nego pula. Ada pula di kalangan sebagian dai-dai itu, tentunya penceramah yang saya maksud ya, maaf, itu ada anggapan mereka kalau diundang-undang kajian itu, apalagi khusus di bulan Ramadan itu, sama seperti narik apa namanya itu, narik angkot. Itu mereka sendiri cerita. Pernah dalam sebuah pelatihan dai-dai ya, dai-dai, penceramah-penceramah, saya salah seorang pemateri waktu itu, mereka cerita ketika saya menyinggung masalah ini, keikhlasan dalam berdakwah dan segala macam. Cerita dia, kadang Ustadz maaf, kadang di antara kami ini ya gitulah, kadang mana narik malam kau nih, kalau belum puasa kan ramai itu undangan istilah, mana narik malam kau nih, mana narik malam nih, ya seperti itu. Nauzubillah. Dakwah itu harus betul-betul kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Pernah suatu kejadian yang lucu, saya pulang mengisi kajian waktu itu, sudah lama sekali, mungkin tahun 2003 mungkin, pakai motor dari Rumbai waktu itu, 2003 saya sudah ngisi kajian di Rumbai, pakai motor, malam gelap, pas dekat jembatan Leton 1 itu mau naik, rupanya ada orang yang motong dari arah pabrik karet itu kan, keluar dia langsung motongin. Saya dari sini, dia motong. Tanpa lihat-lihat, saya juga enggak perhatiin, udah malam, udah capek, udah pulang kajian kan. Tabrakan kami, sepeda motor. Tabrakan, keserempet, mungkin saya kencang juga bawa motornya. Dia jatuh, saya masih tetap jalan. Karena saya dari samping nabrak dia. Cuma rem saya nyangkut, nggak bisa direm, saya berhenti akhirnya setelah agak jauh karena
Nggak ada rem kaki nyangkut, masa rem depan. Udah bengkok remnya. Saya turun, saya balik lagi, saya tengok rupanya seorang penceramah tua, bapak-bapak udah tua. Pakai sarung dia, saya kasihan, saya bantu. Saya telepon kawan-kawan, ikhwan-ikhwan, ayo bantu bawa ke puskesmas terdekat, kemudian janjian besok di bengkel. Perbaiki motor dia. Di bengkel saya cerita dia. Tanya, oh Buya juga deh. Sama-sama Buya sama Buya tabrakan ini. Dia tanya, lagi banyak undangan-undangan maulid kau. Lagi dapat banyak undangan maulid. Dah ada Pak, dapat Pak. Ambo ndak ada ngisi-ngisi maulid. Alhamdulillah bolehlah cukup lah. Ada beberapa tompek, alhamdulillah cukup lah. Sampai pembicaraan di sebagian penceramah itu. Maka jika kalian punya anak-anak dan dimasukkan ke pesantren, tekankan, masuk pesantren itu bukan nanti dia bisa bekerja sebagai seorang ustadz, tidak. Bisa bekerja sebagai seorang ulama, bukan pekerjaan. Itu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama. Tanamkan dia, kamu saya masukkan pesantren anakku untuk apa? Belajar agama, biar apa? Menjadi hamba Allah yang berilmu, yang bisa beribadah kepada Allah. Apapun pekerjaan kamu nanti, mau jadi guru lah, mau menjadi orang yang menyampaikan ilmu lah. Tetapi bukan itu tujuan dia. Ini yang paling penting. Tapi kalau untuk bisa jadi ustadz terkenal, bisa jadi ini susah dah dunia jadinya lagi. Maka berdakwah kita tidak pilih-pilih. Kaya, miskin, seperti Rasulullah SAW dia dakwahi. Orang kuat, orang lemah, budak, hamba sahaya, tuan-tuan, dia dakwahi. Bahkan mayoritas pendukung dakwah ketika itu yang masuk Islam di awal-awal adalah orang-orang lemah dan miskin. Mereka yang cikal bakal pejuang-pejuang Islam ini. Kalaulah tidak ada orang miskin, kata Rasulullah, tidak ada orang lemah ini, mungkin kita tidak akan diberi kemenangan oleh Allah. Kata Rasulullah, kalian itu dimenangkan oleh Allah karena doa-doa orang-orang lemah dan orang miskin itu. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu kembali. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.